Pertama, saya akan membacakan peraturan yang ada pada sesi paralel malam ini. Yang pertama, setiap mahasiswa memiliki waktu maksimal 15 menit untuk memaparkan materi dalam mode present ketika sesi presentasi dilakukan. Peserta wajib memastikan mikrofon dalam kondisi mute. Setiap mahasiswa wajib menggunakan PC atau laptop untuk melakukan sesi paralel. Setiap mahasiswa wajib menyalakan kamera dari awal sesi hingga akhir. Yang keempat, setiap mahasiswa wajib memastikan berada pada situasi yang mendukung untuk melakukan sesi paralel. Yang kelima, demi kelancaran diskusi, pertanyaan untuk sesi tanya-jawab dibatasi maksimal 3 pertanyaan untuk setiap materi. Yang keenam, sebelum bertanya, setiap mahasiswa wajib menulis di kolom komentar terlebih dahulu dan baru open mic jika sudah dipersilahkan oleh moderator. Selanjutnya, sesi paralel wajib direkam dari awal hingga akhir melalui fitur record pada Google Meet. File rekaman diunggah di YouTube oleh perwakilan mahasiswa dan link YouTube dikirim sebagai lampiran saat mengirim tugas di Google Classroom oleh perwakilan mahasiswa tiap kelompok. Sertakan private comment saat pengiriman tugas. Baik, untuk sesi paralel malam ini akan diawali dengan 5 materi atau 5 pemateri. Selanjutnya ada sesi tanya-jawab pertama dan dilanjutkan 5 pemateri berikutnya. Dan sesi tanya-jawab kedua dan ditutup dengan penutupan. Baik, untuk materi pertama, silahkan Siti Aisyah untuk menyampaikan materinya. Sudah masuk benda ini? Belum masuk. Masih belum masuk. Ya. Materinya udah ada. Udah. Udah. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Siti Aisyah, saya akan mempresentasikan material mengenai lampu. Lampu sendiri merupakan sebuah benda yang mampu menghasilkan cahaya. Sejarah lampu sendiri dimulai dari yang pertama, penemuan lampu. Penemuan api ditemukan dengan cara menggosokkan 2 batu sehingga menghasilkan api. Kemudian yang kedua adalah penemuan lampu busur karbon listrik pada tahun 1801 oleh Sir Humphrey Davy dengan cara menghubungkan 2 baterai dan ujung arang sehingga menghasilkan lampu karbon. Kemudian yang ketiga adalah penemuan lampu pijar oleh Thomas Alva Edison pada tahun 1870. Cahaya dari lampu pijar sendiri dihasilkan dari filamen kawat besi dan tungsten. Berikut adalah gambar lampu pijar yang ditemukan oleh Thomas Alva Edison.
Kemudian karakteristik lampu. Yang pertama adalah sifat fisika. Massa jenisnya mencapai 19,3 kali massa jenis air. Dapat meleleh pada titik leleh 3422 derajat Celcius, memiliki tekanan uap pada suhu di atas 1650 derajat Celcius. Yang kedua, sifat kimia. Lampu dapat menahan serangan oksigen. Kemudian dapat dan juga dapat digunakan sebagai penerangan gedung-gedung industri seperti pabrik, mal, dan toko-toko. Kemudian kelebihan dan kekurangan dari material ini. Kelebihan, mempunyai macam-macam bentuk fisik. Harga relatif murah, sehingga dapat dengan mudah didapatkan di toko-toko. Yang ketiga, pemasangan mudah, sehingga tidak memerlukan terlalu banyak alat. Terang dan redup dapat diatur menggunakan sakelar. Yang dihasilkan kadang sensitif terhadap tegangan listrik, mempunyai tingkat pemanfaatan yang rendah. Material alternatif yang dapat kita gunakan sebagai pengganti lampu adalah senter single 18.650. Senter ini sendiri merupakan benda yang memiliki fungsi sama seperti lampu, yaitu sebagai alat pencahayaan. Senter terbuat dari bahan plastik dan dilengkapi baterai sebagai sumber listrik yang akan mengeluarkan cahaya. Kelebihan dari benda ini, baterai didesain lebih awet dan dapat dipakai dalam keperluan apa saja. Namun, selain menjadi kelebihan, baterainya sendiri pun menjadi kekurangan, karena jika salah perawatan, baterai ini akan mudah meledak dan terbakar. Sekian dari saya, terima kasih. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.
Baik, terima kasih atas materinya. Untuk pemateri kedua, silakan Siti Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini, izinkan saya untuk mempresentasikan sebuah kajian material berupa geopolimer. Geopolimer merupakan bahan atau material berupa anorganik, yaitu material yang banyak mengandung silika dan alumina yang disintesa melalui proses polimerisasi. Sejarah geopolimer. Seorang profesor bernama Davidovich memperkenalkan istilah geopolimer pada tahun 1978 sebagai mineral polimer, hasil ilmu geokimia. Objek yang pertama kali diteliti adalah tentang struktur mineral dari piramid. Berdasarkan penelitian Profesor Davidovich, piramid dibuat dengan metode reaglomerasi atau pengumpulan beberapa elemen batuan. Pada saat itu, piramid dibangun dengan cara seperti dengan cara modern. Struktur mikro batuan penyusun piramid yang menjadi objek penelitian Profesor Davidovich amat serupa dengan beton geopolimer yang dihasilkan di laboratoriumnya. Latar belakang dikembangkan geopolimer, yaitu seiring berjalannya waktu, bangunan mengalami perkembangan, mulai dari bangunan yang disusun oleh batu-batuan yang ditumpuk, berkembang menjadi bangunan kayu, dan pada saat ini bangunan menggunakan bahan utama beton. Namun, pembuatan beton diperlukan semen. Tapi dalam proses produksi semen merupakan salah satu penyumbang polutan yang cukup besar pada pencemaran udara seperti emisi gas dan partikel debu. Gas ini dilepaskan ke atmosfer dengan bebas dan kemudian merusak lingkungan, diantaranya menyebabkan pemanasan global. Karakteristik beton geopolimer. Sifat mekanik beton geopolimer. Geopolimer memiliki kekuatan awal yang tinggi, penyusutan yang rendah, memiliki kekuatan tekan sekitar 20 megapascal hanya setelah 4 jam pada temperatur 20 derajat Celcius, dan sekitar 70 sampai 100 megapascal setelah 28 hari. Sifat kimia geopolimer. Ketahanan terhadap sulfat, ketahanan terhadap korosi, ketahanan terhadap asam, ketahanan terhadap api, dan reaksi agregat alkali yang tidak berbahaya. Sifat fisik geopolimer. Memiliki daya serap air yang baik, memiliki densitas dan porositas yang rendah, freeze-thaw resistant, dapat mengeras pada suhu ruang. Proses fabrikasi. Bahan dalam pembuatan beton geopolimer yang pertama adalah water, coarse aggregate, FA atau fly ash, activator, fine aggregate, geopolimer concept. Bahan solid materialnya tanah liat, fly ash, liquid materialnya air, sodium hidroksida atau NaOH, sidium silikat, agregat, admixture material, superlaticis, sika viscose. Proses pembuatan beton geopolimer. Perencanaan mix design. Pembuatan dilakukan 1 hari sebelum pengadukan dengan cara menimbang kebutuhan sodium hidroksida sesuai dengan mix design. Setelah itu, mencampurkan sodium hidroksida dengan sodium silikat atau water glass sampai merata. Setelah teraduk dengan rata, masukkan larutan alkalin aktivator dan didiamkan selama 24 jam. Setelah larutan alkalin aktivator didiamkan selama 24 jam, dilakukan pembuatan sampel beton dengan cara menimbang fly ash, pasir, dan kerikil terlebih dahulu sesuai dengan mix design yang dibuat. Setelah itu, masukkan fly ash ke dalam molen. Masukkan larutan alkalin aktivator ke dalam molen bersamaan dengan berputarnya molen. Ketika fly ash dan larutan bercampur,
hingga bentuk pasta. Masukkan pasir ke dalam molen, kemudian masukkan kerikil ke dalam molen sambil terus diaduk sampai semua material tercampur rata. Kemudian tuang campuran beton ke dalam bak dan masukkan ke dalam cetakan yang sebelumnya telah dibasahi dengan air. Simpan pada suhu ruangan. Buka cetakan setelah kurang lebih 24 jam mengadukan. Jenis-jenis geopolimer. Yang pertama ada pengikat geopolimer berbasis metapolin MK750, pengikat geopolimer berbasis silika. Yang ketiga ada pengikat geopolimer berbasis Sol-Geo. Penggunaan geopolimer yaitu dapat digunakan sebagai beton. Geopolimer dapat digunakan sebagai pengganti semen Portland, dapat digunakan sebagai ubin keramik berenergi rendah. Semen dan beton rendah CO2 dapat digunakan untuk membuat artefak, batu, dekoratif, seni dan dekorasi dapat digunakan untuk seni dan akriolog. Kelebihan dan kekurangan beton geopolimer. Kelebihannya itu tahan terhadap api, tahan terhadap lingkungan korosif. Geopolimer lebih ramah lingkungan dibanding beton semen Portland karena mampu mereduksi CO2 atau tahan terhadap lingkungan korosif. Geopolimer relatif murah karena material pembuatannya mudah didapat. Geopolimer tahan terhadap serangan asam sulfat. Geopolimer mempunyai rangkak dan susut yang kecil. Geopolimer tahan reaksi alkali dan silika. Kekurangannya, pembuatan beton geopolimer lebih rumit dibandingkan beton semen karena membutuhkan alkalin aktivator. Belum ada rancangan campuran yang pasti. Material alternatifnya yaitu semen Portland. Semen Portland diperoleh dari hasil pembakaran bahan-bahan dasar terdiri antara lain batu kapur, tanah lempung yang mengandung H2O, CO2, dan alumina. Di samping itu ada keunggulannya, yaitu mudah dikerjakan, suhu beton lebih rendah sehingga tidak mudah retak, lebih tahan terhadap sulfat, lebih kedap air, permukaan acian lebih halus. Kelemahannya itu, proses pembuatan semen Portland penyumbang polutan yang cukup besar pada pencemaran udara seperti emisi gas dan partikel debu. Waktu pengikat antara molekul yang cenderung lama, dia tahan dengan air laut dan asam. Beton semen. Beton semen adalah campuran antara semen Portland, agregat halus, agregat kasar, dan air dengan atau tanpa bahan tambahan yang membentuk pasta padat. Kelebihannya yaitu beton semen termasuk tahan aus dan tahan kebakaran, sehingga biaya perawatan termasuk rendah. Beton semen termasuk bahan yang berkekuatan tekan tinggi, serta mempunyai sifat tahan terhadap pengkaratan atau pembusukan oleh kondisi lingkungan. Kekurangannya, beton semen mempunyai kuat tarik yang rendah sehingga mudah retak. Beton semen sulit untuk kedap air secara sempurna, sehingga selalu dapat dimasuki air dan air membawa kandungan garam dan dapat merusak beton. Cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materinya. Untuk pemateri 3, silahkan Sufyan Husna Ramada. Apakah sudah bisa terlihat, moderator? Masih belum?
Bagaimana moderator? Apa sudah bisa terlihat? Sudah bisa, silahkan. Baik, terima kasih waktunya untuk moderator. Saya di sini akan menjelaskan kajian tentang titanium. Titanium merupakan logam transisi yang ringan, kuat, berkilau, dan korosi dengan warna putih metalik keperakan. Sejarah titanium. Titanium ditemukan di Cornwall, Kerajaan Britania Raya pada tahun 1791 oleh William Gregor dan dinamai oleh Martin Heinrich Clapott dari mitologi Yunani Titan. Latar belakang dikembangkannya titanium. Latar belakang material tersebut dikembangkan ialah karena material tersebut sangat fleksibel, diaplikasikan dalam berbagai pembuatan bahan untuk kepentingan kemajuan bangunan, industri, militer, dan medis dengan berbagai keunggulannya. Sifat fisik titanium diantaranya ialah keras, ringan, sekuat baja, pengantar panas dan listrik yang baik, berwarna putih keperakan, dan korosi atau karat, bermassa jenis 4,506 gram per cm kubik dengan titik lebur 1688 derajat Celcius dan titik didih 3287 derajat Celcius. Sifat kimia titanium diantaranya ialah sangat stabil, keras, dan panas atau api. Selanjutnya ialah sifat mekanik. Diantaranya ialah dengan modulus Young dengan ketetapan sebesar 116 gigapascal, modulus geser sebesar 44 gigapascal, modulus ruah sebesar 110 gigapascal, nisbah Poisson 0,32, skala kekerasan Mohs sebesar 6, kekerasan Vickers sebesar 970 megapascal, kekerasan Brinell sebesar 716 megapascal. Selanjutnya proses fabrikasi. Biji titanium yang dikembangkan untuk memproduksi titanium adalah rutile atau titanium dioksida dan ilmenit. Logam titanium diproduksi dengan menggunakan proses Kroll yang dikembangkan oleh seorang ahli metalurgi asal Jerman, William Justin Kroll pada tahun 1946. Proses tersebut melibatkan konsentrasi atau pemisah titanium dioksida dari pengotornya termasuk besi oksida. Selanjutnya titanium dioksida dimasukkan ke dalam reaktor tangki bersama dengan klorin atau batu bara pada suhu sekitar 900 derajat Celcius. Hasil dari proses ini adalah titanium tetraklorida. Setelah proses ini, pemurnian kembali dilakukan dengan menggunakan distilasi dan pengendapan untuk memisahkan pengotor dari titanium tetraklorida. Kemudian, ekstraksi titanium dilakukan dengan mereaksikan titanium tetraklorida dengan magnesium pada sebuah tabung baja dan karat bersuhu 1100 derajat Celcius di bawah atmosfer. Hasil proses ini adalah logam titanium padat berbentuk spons dan magnesium klorida berbentuk cair. Selanjutnya, logam titanium berbentuk spons tadi dilebur pada dapur vakum dan kemudian dicetak. Jenis titanium diantaranya ialah titanium murni dan paduan rendah, paduan alfa beta, dan yang terakhir paduan beta. Penggunaan titanium. Titanium digunakan dalam baja sebagai elemen paduan ferrotitanium untuk mengurangi ukuran butiran dan sebagai dioksidizer, dan dalam baja tahan karat untuk mengurangi kandungan karbon. Titanium sering dicampur dengan aluminium untuk menghaluskan ukuran butiran, vanadium, tembaga untuk mengeras, besi, mangan, molybdenum, dan logam lainnya. Produk pabrik titanium diantaranya lembaran, pelat, batang, kawat, tempa, koran digunakan di industri dirgantara, rekreasi, dan pasar berkembang. Kelebihan titanium diantaranya ialah sama kuat dengan baja, tetapi 60% dari berat baja. Kekuatan lelah yang lebih tinggi daripada paduan aluminium, tahan suhu tinggi, tahan korosi, dan korosi titanium lebih tinggi daripada aluminium dan baja, dengan rasio berat kekuatan yang lebih rendah daripada aluminium. Maka komponen-komponen yang terbuat dari titanium membutuhkan tulang yang lebih sedikit dibandingkan aluminium. Kekurangan titanium diantaranya harga material mahal, dan jika setelah ada kesalahan terkait ukuran dan bentuk, hal tersebut sangat sulit untuk diperbaiki mengingat daya tahannya yang sangat kuat. Material alternatif. Baja dan aluminium dapat menjadi pengganti titanium. Baja memiliki keunggulan lebih murah, akan tetapi titanium 60% lebih ringan dari baja dengan kekuatan sama. Sedangkan aluminium tidak lebih kuat dibandingkan titanium, tetapi lebih murah.
Sekian mungkin itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas materinya. Untuk materi selanjutnya, silahkan Sultanik Afifansyah. Apakah sudah terlihat moderator? Ya, masih proses. Sudah terlihat apa belum? Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Abifansa dari Offering D3 akan menjelaskan tentang materi bata ringan. Bata ringan adalah salah satu jenis dari jenis bata yang memiliki massa jenis lebih ringan daripada bata lainnya. Riwayat perkembangan. Tahun 1923, awalnya dikembangkan bata ringan untuk mengurangi pengundulan hutan karena saat itu masih banyak rumah yang menggunakan kayu sebagai bahan dasarnya. Yang kedua adalah tahun 1943, kemudian dikembangkan lagi oleh Joseph Hebel dari Jerman agar kualitasnya lebih sempurna. Dan orang ini berhasil mendirikan pabrik bata ringan pertama yaitu PT Hebel. Tahun 1995, akhirnya bata ringan sampai ke Indonesia karena dibangunnya pabrik PT Hebel di Karawang, Jawa Barat. Ini gambar bata ringan. Karakter bata ringan. Yang pertama adalah sifat fisik, yaitu yang pertama massa jenis sekitar 520 kg per meter kubik. Yang kedua adalah massa jenis asli, yaitu 650 kg per meter kubik. Yang ketiga adalah massa jenis indeks, yaitu 1,25. Berat isi 5.300 kN per meter kubik. Yang kelima adalah specific gravity, yaitu 520. Yang keenam adalah true specific gravity, yaitu 520 juga. Yang ketujuh adalah apparent specific gravity, yaitu 520 juga. Yang 8 adalah porositas sekitar 24. Yang 9 adalah weight ratio sekitar 43,2. Yang 10 adalah water absorption sekitar 25%. Selanjutnya yaitu heat conductivity sekitar 0,151. Fire resistance sekitar 4 jam. Dan yang terakhir adalah refractoriness sekitar 1600 derajat Celcius. Yang kedua adalah sifat mekanik. Bata ringan memiliki kuat tekan dan kuat tarik sekitar 7,8 MPa. Bata ringan jenis AAC memiliki kekerasan sekitar 3,5 MPa dan bata ringan jenis CLC memiliki kekerasan sekitar 5 MPa. Bata ringan jenis AAC dan CLC memiliki modulus elastisitas sekitar 2033,9 Newton per milimeter persegi. Bata ringan memiliki plastisitas yang sangat rendah karena material penyusun bata ringan tidak ada yang sifatnya lentur. Yang ketiga adalah sifat kimia. Yang pertama adalah bertingkat yang mengandung kristal silika kuarsa sekitar 60%. Yang kedua adalah semen sebanyak 10% sampai 30%. Yang ketiga adalah kalsium karbonat sebanyak 10%. Proses fabrikasi atau pembuatan. Yang pertama adalah persiapan, yaitu mempersiapkan bahan-bahannya seperti semen, pasir, dan lain-lain. Yang kedua adalah pengolahan cetakan. Di sini pengolahan cetakan adalah pengolahan oli sedikit ke cetakan agar nantinya saat adonan bata ringan kering mudah dilepaskan dari adonannya. Yang ketiga adalah pencampuran bahan, yaitu mencampurkan bahan dasar tadi, yaitu semen, pasir, dan lain-lain. Yang keempat adalah pencetakan. Yang kelima adalah finishing. Tipe atau jenis atau golongan. Yang pertama adalah autoclave aerated concrete, yaitu AAC yang diproduksi di pabrik dan pengeringan yang menggunakan oven autoclave. Yang kedua adalah cellular lightweight concrete atau CLC yang pengeringannya dilakukan secara alami. Penggunaan. Yang pertama adalah sekat atau dinding, yang kedua adalah pondasi atau lantai, yang ketiga adalah bidang seni.
Kelebihan bata ringan yang pertama adalah bata ringan memiliki bentuk yang rapi dan kualitas yang bagus. 2. Ukuran bata ringan yang besar membuat total pengeluaran kita jadi lebih hemat. Yang ketiga adalah bata ringan memiliki massa jenis yang lebih ringan. Yang keempat adalah waktu yang dibutuhkan dalam pembuatan bangunan jadi lebih cepat. Yang kelima adalah bata ringan tidak memerlukan plesteran yang tebal karena bentuknya yang rapi. Yang keenam adalah proses pembuatan bata ringan yang dibuat di pabrik membuat kualitas bata ringan jadi terjamin. Kekurangannya yaitu bata ringan memiliki harga yang relatif mahal. Kedua adalah bata ringan agak sulit dicari karena hanya tersedia di kota-kota besar dan di toko material besar saja. Yang ketiga adalah ukuran yang besar membuat bata ringan tanggung dalam proses pembuatan bidang yang kecil pada ruangan atau bangunan. Yang keempat adalah membutuhkan pekerja yang ahli dalam memasangnya. Yang kelima adalah jika terkena air harus dikeringkan terlebih dahulu agar saat diplester, plesteran tidak menimbulkan bercak berwarna kuning. Material alternatif yang pertama adalah bata merah. Bata merah adalah bata yang dibuat dengan penggunaan tanah yang agak liat. Kelebihannya adalah harganya lebih murah dibandingkan bata ringan. Kekurangannya adalah membutuhkan plesteran yang tebal saat melapisi dinding. Yang kedua adalah batako. Bata yang umumnya terbuat dari campuran pasir kasar dan semen yang dipadatkan atau dipres. Kelebihannya adalah harganya yang murah dan memiliki massa jenis yang ringan. Kekurangannya adalah batako mudah retak jika digunakan untuk membangun tembok atau dinding. Sekian, terima kasih presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materinya. Untuk pemateri kelima, silakan Sultan Ivan Dafa. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sultan Ivan Dafa Ariusta. Saya dari Offering D3. Saya di sini akan menjelaskan tentang aluminium composite atau biasa disebut ACP. ACP merupakan perpaduan antara plat aluminium dan bahan komposit. ACP dapat digambarkan sebagai panel datar berisi bahan non-aluminium yang diapit oleh dua aluminium. Secara pertama kali ACP muncul. Untuk pertama kalinya pada tahun 1969, ACP diperkenalkan oleh perusahaan alusimen yang bekerja sama dengan perusahaan BASF. Untuk perkembangan ACP di Indonesia pertama kali adalah Alukopor. Namun merek yang sering digunakan adalah Seven yang biasa digunakan pada mal-mal di Indonesia. Persebaran gudang ACP di Jawa sudah hampir menyeluruh. Sedangkan di luar Jawa, gudang ACP hanya terbatas sehingga para pengguna berpikir kembali dengan adanya biaya pengiriman ke pulau selain Jawa. Namun, dengan berkembangnya zaman, transportasi sudah bukan kendala, sebab banyak penjual yang membuka cabang dan memberikan layanan gratis kirim. Untuk karakteristik ACP, menurut sifat fisiknya, yang pertama heat resistant. Panel sandwich memiliki lambda nilai dari 0,024 watt untuk poliuretan menjadi 0,05 watt untuk wool mineral. Oleh karena itu, material ini dapat mencapai nilai U yang berbeda tergantung pada inti dan ketebalan panel. Yang kedua, isolasi akustik. Aluminium composite panel juga dapat menjadi isolator untuk mereduksi suara dengan kisaran 25 dB untuk elemen PU dan 30 dB untuk elemen MW. Yang ketiga, fire resistant. Panel sandwich memiliki ketahanan terhadap api tergantung pada busa, ketebalan logam, lapisan, dan lain-lain. Untuk yang keempat, water permeability. Perakitan pada sistem panel sandwich dapat membuat bangunan yang kedap air dan kedap udara. Dan yang terakhir, weathering resistant. Sifat yang dimiliki ACP yaitu tahan korosi, garam, asam, dan juga sinar ultraviolet, yang mana dapat membuat material ini tahan lama dan tahan terhadap cuaca apapun.
Untuk sifat mekanik dari ACP, yang pertama memiliki ketebalan yaitu 40 mm hingga lebih dari 200 mm. Dan yang kedua memiliki kepadatan hingga 10 kg per meter persegi hingga 35 kg meter persegi, sehingga panel ini kuat menahan tekanan yang cukup. Yang ketiga memiliki jarak penampang bias mencapai 11 meter pada bagian dindingnya tergantung pada jenis panelnya. Untuk proses pembuatan aluminium composite panel, yang pertama proses peleburan alumina, dan yang kedua setelah proses peleburan dihasilkan kristal aluminium, dan selanjutnya dilarutkan dalam larutan elektrolit yang ditambahkan alumina dan kriolit, lalu dicetak persegi panjang hingga membentuk ACP. Jenis-jenis ACP. Yang pertama ada jenis polyester atau PE. Jenis ini dikhususkan untuk interior karena memiliki lapisan yang tipis sehingga lebih cocok dipasang di dalam bangunan daripada di luar bangunan. Dan yang kedua, jenis polyvinylidene fluoride atau PVDF. Jenis ini cocok digunakan di luar atau eksterior karena bahannya lebih tebal, lebih tahan panas, dan tahan terhadap cuaca. Untuk penggunaan ACP, kegunaan dari aluminium composite panel adalah sebagai penutup permukaan dinding supaya terkesan minimalis. Yang kedua, aluminium composite panel berfungsi memperindah bangunan arsitektur dan biasanya digabungkan dengan kombinasi kaca. Yang ketiga, material ini juga bisa digunakan sebagai partisi, penutup kolam renang, dan sebagai plafon artistik. Untuk kelebihan dan kekurangan ACP, yang pertama kelebihannya yaitu memiliki permukaan yang halus dan rata, memiliki daya tahan yang kuat terhadap cuaca dan iklim. Ketiga, cocok sebagai dekorasi yang indah interior maupun eksteriornya. Yang keempat, sangat mudah diaplikasikan di bangunan didesain modern. Yang kelima, memiliki warna yang beragam. Dan yang keenam, komposit mudah dipasang karena hanya membutuhkan peralatan konvensional. Dan yang terakhir, bahan polietilen di material membuat material ini tahan api. Untuk kekurangan ACP adalah bahan polietilen saat terkena panas yang tinggi akan mengeluarkan gas yang beracun. Dan yang kedua, saat terkena tekanan panas yang tinggi, permukaan aluminium akan menggembung dan mengurangi nilai estetika. Dan yang ketiga, kekuatan terhadap anginnya kurang. Apabila ada suatu bangunan yang rangkanya tidak kuat, maka akan sangat berbahaya. Dan yang terakhir, jika sistem grounding kurang maksimal, maka lembar ACP ini mudah tersambar petir. Untuk material alternatif pengganti ACP, yang pertama ada dinding kalsiboard. Kalsiboard merupakan material yang berbahan campuran pasir silika, semen, dan serat selulosa. Material ini memiliki kelebihan pemasangan yang cepat, mudah saat membongkar dan memasangnya, dan menghemat ongkos pengeluaran. Namun di samping ada kelebihan pasti ada kekurangan. Kekurangan dari material ini adalah mudah jebolnya apabila terkena benda yang keras, dan kurang kokoh jika dibanding dengan ACP. Memiliki nilai estetika yang rendah karena hanya terlihat putih dan kurang bagus untuk peredam suara. Yang kedua ada wall sticker. Wall sticker merupakan media hiasan dinding yang dimana cara pemasangannya sama dengan cara memasang stiker pada umumnya, seperti mengelupas bagian kuningnya dahulu kemudian ditempelkan. Material ini memiliki kelebihan tahan lama, tidak mudah rusak hingga lebih dari 3 tahun. Pemasangannya yang mudah, harga terjangkau, dan dapat dipasang di selain dinding, bisa juga di plafon. Namun material ini memiliki kekurangan, yaitu mengelupasnya bisa merusak lapisan dinding. Biasanya setelah memasang, pemilik bangunan akan merasakan bosan karena motifnya yang tidak dapat diubah-ubah lagi. Dan yang terakhir ada wallpaper busa. Wallpaper busa merupakan material yang digunakan untuk memperindah dinding, sama seperti wall sticker, namun bedanya wallpaper busa ini direkatkan oleh lem putih, yang biasanya disebut lem Raja Wali putih. Wallpaper ini memiliki motif yang serupa seperti batu tempel, sangat estetik dan sangat modern. Namun, wallpaper ini memiliki kekurangan seiring berjalannya waktu. Apabila wallpaper ini terus-menerus terkena air, akan terlupas dengan sendirinya, membuat dinding akan terlihat kotor. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materinya. Karena materi pertama sampai kelima sudah selesai, saya buka sesi tanya jawab pertama. Sebelum bertanya, silahkan mengirim di kolom komentar dengan format nama dan kepada siapa ingin bertanya. Baik, silahkan Tio Adi Setiawan. Terima kasih. Izin bertanya kepada Sultanik Abibansah. Anda tadi menyebutkan bahwa pembuatan bata ringan diberi oli agar mudah untuk mengeluarkan dari cetakan. Apakah oli tidak mengubah struktur dari bata ringan? Terima kasih. Baik, terima Ya, kasih atas pertanyaannya. Silahkan Sultanik Abibansah untuk menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Abibansah akan menjawab pertanyaan dari Tio Adi Setiawan. Jadi yang diberi oli itu bukan bata ringannya, tapi hanya lapisan cetakannya saja. Dan kan bata ringan prosesnya tadi kan dicampur sama air kan pengadukannya. Nah itu kan air sama oli kan nggak bisa nyatu kan. Jadi itu kalau menurut saya nggak terlalu mempengaruhi material pembentuknya dari bata ringan. Itu menurut saya. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya. Bagaimana Tio Adi Setiawan? Apakah sudah puas dengan jawaban Sultanik? Siap, terima kasih. Ya, baik. Jika ada yang ingin bertanya lagi, silahkan chat di kolom komentar. Baik, mungkin sambil menunggu pertanyaan yang lain, saya ada pertanyaan untuk Sultanik. Ya, tadi disebutkan di sifat kimia bata ringan, bahwa bata ringan itu bersifat bertingkat. Mohon dijelaskan apa maksud dari bertingkat tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Abibansah akan menjawab pertanyaan dari Umi Afifatul Mufida. Jadi gini, maksudnya bertingkat itu di sana saya kurang menambahkan itu aslinya pasir bertingkat atau pasir bergradasi. Pasir gradasi ini maksudnya pasir yang memiliki unsur material yang beragam. Jadi komponen materialnya itu beragam dan luas gitu loh. Ada material yang kecil sama yang besar. Nah, di sini pasir gradasi ini komposisinya yang paling besar adalah silika kuarsa, yaitu 60% tadi untuk bata ringan. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya. Tentunya ada pertanyaan lagi dari Siti Anissa yang ingin bertanya kepada Sultanik lagi. Silahkan Siti Anissa untuk open mic. Saya Siti Anissa ingin bertanya, apakah bata ringan ini bisa dipasang dengan semen biasa atau enggak? Kalau tidak, jelaskan alasannya. Baik, terima kasih atas Assalamualaikum pertanyaannya. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Abibansah akan menjawab pertanyaan dari Siti Anissa. Jadi kalau bata ringan itu nggak boleh pakai semen biasa, harusnya pakai semen mortar. Kan semen biasa kan harus dicampur dulu kan sama pasir, sama air. Kan airnya juga banyak kan kalau misalnya pakai semen konvensional. Nah kalau pakai semen mortar itu semennya udah jadi nggak usah dicampur sama kayak pasir gitu, sama campuran airnya juga sedikit. Tadi di PPT saya kan ada kalau misalnya bata ringan terkena air kan harus nunggu dikeringin dulu. Terus kalau misalnya nggak kering terus ditempel dibuat dinding itu plasternya bercak warna kuning. Nah kalau misalnya kita pakai mortar itu kan campuran airnya sedikit, jadi kalau misalnya kena bata ringan cepat kering. Nah itu saja dari saya.
Baik, apakah Siti Anissa bisa diterima jawabannya? Bisa, cukup, terima kasih. Mungkin kita tunggu beberapa saat lagi, mungkin ada yang ingin bertanya. Baiklah, saya rasa tidak ada yang ingin bertanya lagi. Saya rasa cukup sampai di sini untuk sesi tanya jawab pertama. Untuk selanjutnya kita bisa lanjut ke pemateri ke-6. Silahkan pemateri ke-6 Sultan Naufal. Ya, terima kasih. Apakah terdengar suara saya? Ya, sudah terdengar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Naufal Fauzi dari Offering Day. Saya akan menjelaskan tentang monel. Monel adalah kelompok paduan nikel, terdiri dari nikel, tembaga, berjumlah kecil besi, mangan, karbon, dan silikon. Riwayat perkembangan. Robert C. Stanley di awal tahun 1905 berhasil menciptakan monel dari sampel paduan tembaga nikel dan dipatenkan pada tahun 1906. Namanya diambil dari nama seorang presiden dari perusahaan International Nickel Company atau INCO, yaitu Ambrose Monell. Untuk menghormatinya, karakteristik monel, sifat fisik. Monel memiliki kekuatan yang tangguh dan tahan pada berbagai suhu, serta resisten terhadap banyak perlakuan, kondisi, situasi, bersifat korosif. Sifat massa jenis, kuantitasnya 8,80 gram per cm kubik. Titik leleh 1300 sampai 1350 derajat Celcius. Tegangan 26 kali 10⁻³ KSI. Torsi 9,5 kali 10⁻³ KSI. Kanan 26 kali 10⁻³ KSI. Temperatur 21 sampai 49 derajat Celcius. Sifat mekanik. Monel memiliki sifat mekanis yang sangat baik ketika tepat di bawah 0 derajat Fahrenheit. Kekuatan dan ketangguhan meningkat dengan sedikit kekurangan pada keuletan atau ketahanan impact. Paduan tidak mengalami transisi ulet ke getas, bahkan ketika didinginkan hingga suhu hidrogen cair. Sifat kuat tarik 517 sampai 620 megapascal. Kuat leleh 172 sampai 345 megapascal. Modulus elastisitas 179 gigapascal. Rasio Poisson 0,32. Sifat kimia. Monel memiliki ketahanan yang bagus terhadap korosi dan juga lebih tahan terhadap oksidasi bila dibandingkan
jenis tembaga yang lebih tinggi. Monel juga menunjukkan ketahanan yang sangat bagus pada asam hidrofluorid dengan berbagai konsentrasi hingga titik-titik, serta tahan terhadap berbagai jenis asam sulfur dalam kondisi reduksi. Proses fabrikasi. Monel lebih lunak dari logam lainnya, maka dari itu monel lebih mudah dibentuk. Rentang suhu saat pembentukan panas adalah 1200 derajat Fahrenheit sampai 1250 derajat Fahrenheit. Salah satu prosedur penempaan untuk spesifikasi dengan mengambil 30 sampai 35% reduksi dan yang ketiga, tempa pada bagian yang 5% lebih lebar daripada bentuk aslinya. Mengambil paling tidak 25% reduksi. Dinginkan sampai 1300 derajat Fahrenheit. Selesaikan sampai bentuk akhir atau 5% reduksi. 6. Pembentukan dingin. Monel 400 dapat beradaptasi pada semua metode fabrikasi dingin. Proses ini dibutuhkan dan tingkat pekerjaan pengerasan adalah menengah di antara baja ringan dan stainless steel tipe 304. Tipe, jenis, dan golongan. Monel 400. Paduan larutan yang dapat mengeras dengan pengerjaan suhu dingin. Memiliki kekuatan serta ketangguhan tinggi dalam rentang suhu yang cukup luas. Biasanya digunakan dalam bidang pengairan seperti pipa dan katup. Monel 405. Kandungan belerang yang ada pada bahan ini meningkatkan sifat mampu mesin. Memiliki ketahanan terhadap sifat korosif dan sifat fisik yang sama dengan monel 400. Tetapi memiliki sifat mekanik yang sedikit berbeda. Monel 405 digunakan untuk mesin sekrup otomatis dan tidak disarankan untuk aplikasi yang lain. Monel 404. Komposisi monel diatur dengan sangat hati-hati untuk menghasilkan suhu Julier yang rendah, permeabilitas rendah, dan karakteristik memateri yang baik. Sering digunakan dalam bidang elektrik dan pengaplikasian bidang elektronik. Monel 500 memiliki ketahanan korosi yang baik seperti monel 400. Dengan keuntungan tambahan yaitu kekerasan dan kekuatan yang lebih bagus. Pengaplikasian bahan ini adalah pompa poros dan komponen elektrik. Penggunaan monel sering digunakan pada katup, bagian baling-baling, perlengkapan, dan pengencang lautan, listrik dan komponen elektronik, mata air, kapal dan perpipaan, pemanas air, dan pemanas deaerasi. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya lebih tahan oksidasi daripada campuran tembaga yang lebih tinggi, lebih kuat dari nikel alami, lebih kuat dari baja ringan, lebih tahan korosi dan asam daripada perunggu. Kekurangan. Monel lebih mahal 3 kali lipat daripada baja karbon. Lebih sulit dibentuk daripada baja karena cepat mengeras. Material alternatif. Baja. Beberapa penggunaannya memiliki kesamaan dengan monel, sehingga dapat digunakan sebagai bahan alternatif.
baja yaitu kuat tarik tinggi, memiliki elastisitas yang baik, kekuatan tinggi, mudah dibentuk menjadi profil yang diinginkan, juga memiliki ductilitas yang bagus. Kurangannya yaitu rentan terhadap tekuk, biaya yang cukup tinggi, dan lemah terhadap beban skill. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas materinya. Untuk selanjutnya, silahkan Syafa Akila Fatia. Mohon maaf sebelumnya, apakah suara saya terdengar dan screen saya terlihat? Baik, suaranya terdengar, skrinnya sudah terlihat. Silakan. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kali ini saya akan mempresentasikan sebuah material yaitu sternocing. Jadi sternocing ini adalah salah satu profil pelengkap yang digunakan pada siku tangga. Sternocing juga seringkali disebut dengan sternocing. Berikutnya mengenai riwayat perkembangan. Karena merupakan sebuah elemen pelengkap pada sebuah tangga, sejarah sternocing ini sendiri selaras dengan perkembangan gedung bertingkat dan penggunaan tangga di dunia konstruksi. Untuk sejarah perkembangan gedung bertingkat sendiri itu sudah ada sejak zaman Kerajaan Romawi, begitu juga dengan penggunaan tangga, di mana elemen tangga pada gedung bertingkat sangat krusial, yaitu sebagai penghubung antara lantai satu dengan yang lainnya. Maka dari itu, sejarah sternocing ini selaras dengan perkembangan gedung bertingkat serta penggunaan tangga. Faktor keamanan dan kenyamanan menjadi latar belakang digunakannya sternocing pada tangga. Faktor keamanan di sini terbukti ditemukannya beberapa keluhan dari para penghuni rumah mengenai tangga yang kerap kali licin sehingga menyebabkan kecelakaan. Maka dari itu, penggunaan sternocing sangat dianjurkan dengan alasan keamanan. Faktor kenyamanan juga, sternocing di sini memberikan kesan anak tangga sedikit lebih lebar, sehingga ketika kita menapak pada sebuah anak tangga, itu lebih nyaman dibandingkan dengan tangga yang tidak dilengkapi dengan sternocing. Perkembangan sternocing sendiri dari masa ke masa tidak terlalu banyak mengalami perubahan. Fungsinya tetap sama, hanya saja ada beberapa inovasi materi dasar dari sternocing ini. Berikut beberapa gambar sternocing yang sering kali digunakan pada tangga. Berikutnya mengenai karakteristik material. Karakteristik material sternocing berbeda-beda berdasarkan material penyusunnya. Material penyusunnya di sini dapat disamakan dengan material tangganya atau bisa juga berbeda. Misalnya ada sternocing granit dan sternocing keramik. Kemudian ada juga sternocing yang terbuat dari aluminium, ada yang terbuat dari karet, ada yang terbuat dari parket, PVC, dan lain-lain. Namun pada presentasi kali ini saya hanya membahas dua jenis sternocing, yaitu sternocing granit dan sternocing fiber. Untuk sternocing granit memiliki sifat fisik diantaranya density antara 2,65 sampai 2,75 gram cm kubik dan bulk density 1.510 kg per meter kubik. Spesifik gravity sebesar 2,55 dan porositas yang hampir dapat diabaikan antara 0,2% sampai 4%. Kemudian water absorption kurang dari 0,1%. Termasuk jenis batuan yang sangat tahan terhadap pelapukan dan titik leleh pada suhu 1215 derajat Celcius sampai 1260 derajat Celcius. Berikut data-data yang saya dapatkan mengenai sifat fisik sternocing granit. Untuk sifat mekanik, sternocing granit mampu menahan kuat tekan lebih dari 200 MPa, kemudian tingkat kekerasan dengan 7 skala Mohs. Untuk sifat kimiawi, granit sendiri tersusun atas beberapa senyawa kimia, diantaranya SiO2 dengan kandungan 72,04%, Al2O3 dengan 14,42%, K2O dengan kandungan 4,12%, dan seterusnya. Data tersebut diambil dari rata-rata 2.485 analisis mengenai unsur kimia penyusun granit. Selain itu, granit juga tersusun atas mineral kuarsa dan feldspar, di mana kedua mineral inilah yang memberikan warna pada granit.
Berikutnya mengenai sternasing fiber. Sternasing fiber memiliki sifat fisik, tahan terhadap korosi, perbandingan yang baik antara kekuatan dan beratnya, lebih ringan dibandingkan dengan besi dan granit. Berikut beberapa unsur sifat fisika pada beberapa jenis fiber, yaitu pada beberapa jenis fiber memiliki specific gravity yang modulus dan side strength yang berbeda-beda seperti pada tabel. Berikutnya mengenai proses fabrikasi. Di sini saya juga hanya akan membahas dua jenis sternasing, yaitu sternasing granit dan sternasing fiber. Yang pertama yaitu sternasing granit. Siapkan lempengan granit, kemudian potong lempengan menjadi beberapa bagian sesuai keperluan dan dengan ukuran tertentu. Kemudian tumpulkan ujung salah satu sisi granit dengan menggunakan wet knife. Kemudian gunakan pemotong keramik JJ untuk lebih menghaluskan. Buat manual line brow. Berikutnya dapat langsung dipasang pada tangga atau dapat dicat terlebih dahulu. Untuk metode pemasangan sendiri dengan menggunakan lem keramik, semen, dan pasir. Untuk metode pemasangannya, yang pertama kita harus menyiapkan adukan semen dan pasir terlebih dahulu. Kemudian pasang keramik atau granit utama untuk tangga yang posisinya vertikal. Berikan lem keramik secukupnya pada sternasing, kemudian pasang, serta pastikan sternasing melekat dengan sempurna. Kemudian lakukan dua langkah terakhir hingga seluruh anak tangga terpasang oleh sternasing seperti pada gambar. Untuk proses fabrikasi sternasing fiber, sebenarnya sternasing fiber ini sudah dijual persatuan atau per buah di pasaran. Jadi ketika kita membutuhkan sternasing fiber pada tangga kita hanya dapat membeli dan kemudian tinggal menyiapkan untuk metode pemasangannya. Untuk metode pemasangannya sendiri, yang pertama-tama kita harus menyiapkan sternasing fiber tentunya dan lem khusus untuk menempelnya. Kemudian dapat ditempelkan lem khusus pada sternasing fiber, kemudian tempelkan pada tangga yang penutupnya sudah terpasang semua. Ada beberapa tipe atau jenis sternasing, seperti diantaranya sternasing granit, sternasing fiber, dan sternasing PVC. Kemudian ada sternasing aluminium dan sternasing parket. Untuk karakteristik material sternasing ini tergantung pada material penyusunnya. Kemudian untuk penggunaan, pada dasarnya penggunaan sternasing di sini hanya digunakan sebagai penutup si tangga agar tepian setiap anak tangga tidak terlalu tajam dan berujung membahayakan. Maka dari itu, penggunaan sternasing di sini sangat dianjurkan. Untuk kelebihan, di sini saya melakukan perbandingan antara sternasing dengan list keramik atau yang disebut juga dengan kuku macan. Jadi yang pertama kelebihannya melindungi material yang menjadi dasar pembuatan tangga agar terhindar dari kerusakan. Yang kedua, penambah aksi dekoratif dan proporsionalitas. Yang ketiga, memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para pengguna tangga. Di mana dari ketiga kelebihan ini tidak didapat pada list keramik atau kuku macan yang juga sering digunakan pada tangga, seperti pada gambar. Untuk kekurangan, di sini saya juga membandingkan dengan list keramik atau kuku macan. Kekurangan sternasing di sini yaitu cenderung harganya lebih mahal, tergantung pada jenisnya. Dan pada beberapa jenis sternasing, metode pemasangannya lebih sulit dibandingkan pemasangan list keramik atau kuku macan. Material alternatif. Di sini saya menyarankan material alternatif selain sternasing granit atau sternasing fiber, yaitu jenis sternasing lain seperti sternasing parket, PVC, dan aluminium. Kelebihan dari ketiga jenis sternasing ini cenderung harganya lebih terjangkau dan metode pemasangannya lebih mudah. Namun, ketiga jenis sternasing ini juga memiliki kekurangan, yaitu jika tidak dipasang dengan benar, jenis sternasing ini tidak akan begitu kuat dibandingkan dengan sternasing granit. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika terdapat kekurangan, saya mohon maaf dan saya terbuka kepada pertanyaan, kritik, atau saran dari teman-teman sekalian. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas materi yang disampaikan. Untuk pemateri selanjutnya, silakan kepada Teguh Imam Askari.
Apakah screen yang saya berikan sudah terlihat? Baik, sudah terlihat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang beton serat. Pertama-tama, beton serat merupakan beton yang terbuat dari semen Portland atau bahan pengikat hidrolis lain yang ditambahkan agregat halus dan kasar, air, dan dicampurkan dengan serat. Latar belakang. Latar belakang dikembangkannya beton serat ini adalah untuk menciptakan jenis beton baru yang memiliki keunggulan pada bidang strukturnya. Karakteristik material. Untuk sifat fisik beton serat dibanding beton normal yaitu lebih kaku, sehingga menurunkan nilai SLAM, serta waktu ikat awalnya menjadi lebih cepat. Selanjutnya, sifat mekanik beton serat. Sifat mekanik beton serat dibanding beton normal yaitu kuat tarik dan kuat lenturnya yang lebih kuat. Peningkatan kuat tekan dan kuat lentur akan meningkat seiring dengan penambahan jumlah serat sampai batas optimal. Selanjutnya, proses pembuatan. Dalam proses pembuatan beton serat, yang pertama-tama ada proses pengecekan material. Proses pengecekan material ini berfungsi untuk mengecek kualitas dan kesesuaian material yang digunakan untuk membuat beton serat. Di antaranya ada semen, agregat halus dan kasar, air, dan serat. Yang kedua ada perencanaan rancangan campuran atau mix design. Tujuan dari proses ini adalah untuk mendapatkan mutu serta campuran yang sesuai, yang seperti yang diinginkan. Selanjutnya yang ketiga ada proses pencampuran. Selanjutnya ada proses penuangan. Yang kelima ada pemadatan. Yang terakhir ada perawatan. Jenis material. Ada beberapa jenis serat yang digunakan dalam pembuatan beton serat, yaitu diantaranya yang pertama ada serat metal. Contohnya seperti serat besi dan serat stainless steel. Yang kedua ada serat polimerik, contohnya seperti serat polipropilen dan serat nilon. Yang keempat ada serat mineral, contohnya seperti fiberglass. Yang terakhir ada serat alam, contohnya seperti serabut kelapa dan ijuk. Penggunaan. Salah satu penggunaan beton serat adalah sebagai selimut sabodam. Penggunaan beton serat sebagai selimut sabodam dikarenakan keunggulan pada karakteristik strukturnya. Keunggulan beton serat dibanding beton biasa di antaranya adalah yang pertama, beton serat lebih kuat pada kelihatannya atau ductility. Yang kedua lebih kuat ketahanannya terhadap beban kejut atau impact resistance. Yang ketiga lebih kuat pada kuat tarik atau tensile strength, kuat lentur, flexural strength, batas lelah, fatigue life, dan ketahanan terhadap pengaruh susut, serta ketahanan terhadap keausan. Kekurangan dari beton serat ini dibanding beton normal yaitu yang pertama biayanya lebih mahal. Ini dikarenakan adanya tambahan material, yaitu serat. Yang kedua ada proses pengerjaan yang lebih sulit. Material alternatif. Material alternatif dari beton serat ini adalah seratnya bisa menggunakan serat limbah, seperti serat baja dari ban bekas atau serat plastik dari botol minuman bekas. Kelebihan dari menggunakan serat limbah ini yaitu kemudahan dalam mencari material seratnya, serta dapat menjadi material ramah lingkungan karena menggunakan limbah. Kekurangannya itu terletak pada keterbatasannya bentuk serat yang dapat dibentuk karena menggunakan bahan bekas. Sekian, mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materinya. Untuk materi selanjutnya, silakan Tio Adi Setiawan.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai chat. Chat merupakan bahan pelapis permukaan objek yang berguna untuk meningkatkan ketahanan objek dengan lingkungan atau untuk memerintah objek yang dilapisi. Chat memiliki riwayat perkembangan. Yang pertama, pada 10.000 tahun yang lalu, chat berada seperti pada dinding-dinding gua yang dibuat dengan mengoreskan batu mineral yang dapat menghasilkan pigmen warna. Kemudian dicampur dengan minyak hewani dan nabati agar bisa merekat pada dinding. Pada tahun 8.000 sampai 6.000 sebelum Masehi, di Mesir, orang-orang menggunakan getah Arab, gelatin atau lilin lebah, telur, sebagai bahan dasar untuk pengikat atau perekat. Pada abad ke-19, muncul kimia makromolekul yang merupakan teknologi polimer yang menghasilkan banyak resin modern sintetis. Pada abad ke-20, hingga akhirnya, cat mengalami banyak perkembangan, karena minyak biji rami sebagai pengikat yang mulai langka akibat Perang Dunia II. Para ahli mencampur asam dengan alkohol untuk membuat resin buatan atau alkit. Latar belakang dikembangkannya cat, yaitu telah ditemukannya jalur kereta pada abad ke-19, sehingga cat dibutuhkan untuk anti korosi. Selain untuk anti korosi, pengembangan cat juga diperlukan untuk penahanan pelapukan dalam jangka panjang, seperti pada jembatan. Cat juga banyak digunakan pada bidang-bidang industri otomotif. Berikut adalah contoh gambar dari cat. Karakteristik cat. Cat memiliki banyak karakteristik, seperti sifat fisik, mekanik, dan juga kimia. Yang pertama, sifat fisik. Massa jenis cat memiliki massa jenis yang berbeda-beda, tergantung jenis catnya. Di sini ada cat duko 0,9 sampai 1 gram per mili, cat epoksi 1,5 sampai 1,7 gram per mili, cat poliureten 1 sampai 1,2 gram per mili, cat stopping 0,9 sampai 0,8 sampai 0,9 gram per mili, cat akrilik 0,9 sampai 1 gram per mili. Yang kedua, ketahanan cuaca. Cat memiliki ketahanan cuaca yang baik. Cat dapat bertahan pada cuaca hujan ataupun panas, terutama cat untuk eksterior rumah. Apabila cat tidak memiliki tahan terhadap cuaca, maka akan terjadi retak permukaan yang dicirikan adanya retakan yang tidak linear. Yang kedua adalah sifat mekanik, yaitu elastisitas. Cat memiliki elastisitas yang tinggi. Dapat kita lihat pada material-material yang dilapisi cat, seperti pada misalnya contohnya pada gelas, dia akan bisa memanjang dan memendek, tetapi lapisan cat tidak mengelupas karena elastisitasnya yang tinggi. Yang ketiga merupakan sifat kimia. Yang pertama, perubahan warna. Perubahan warna dapat terjadi karena pigmen atau resin berubah karena pengaruh cuaca atau bahan kimia. Yang kedua, retakan tembus, seperti berbentuk linier, menyilang, atau melengkung. Retakan ini dapat disebabkan oleh reaksi polimerisasi dan oksidasi yang berlebihan secara terus-menerus. Yang kedua, mud cracking. Makro cracking yang menembus ke substrat yang dapat menyebabkan korosi dan pengelupasan lapisan. Biasanya disebabkan karena cat cepat mengering. Proses fabrikasi atau pembuatan cat. Yang pertama adalah persiapan. Persiapan yang terdiri dari persiapan bahan seperti resin, pigmen, solvent, dan aditif. Yang kedua, tahap produksi. Tahap produksi terdiri dari 4. Cat tanpa pigmen atau warna, cat dengan pigmen, yang ketiga dispersi, yang keempat penggilingan. Pada tahap akhir yaitu penyelesaian. Penyelesaian dilakukan dengan menguji tahap uji kualitas pendahuluan. Tipe atau jenis-jenis dari cat. Yang pertama adalah cat duko. Cat jenis ini sering digunakan untuk cat mobil. Yang kedua, cat melamik. Cat ini mengandung alkit dan resin amino yang berfungsi untuk menghaluskan, yang cocok untuk material-material kayu. Yang ketiga, cat poliuretan. Material yang dilapisi cat ini cenderung tahan lama. Cat ini mampu menahan panas dan berbagai bahan kimia. Yang keempat adalah cat stopping. Cat ini biasa digunakan pada industri elektronik dan berbagai barang logam. Yang kelima, cat zinc chromate primer. Cat jenis ini mampu membantu dalam melindungi besi dari korosi, sehingga besi akan lebih awet. Yang keenam, cat emulsi strain akrilik. Cat ini baik untuk material batako, beton, asbes, dan triplek.
Yang ketujuh adalah cat alkit sintetik. Cat ini mampu bertahan di cuaca yang ekstrim, sehingga cocok untuk objek yang berada di luar ruangan. Yang kedelapan adalah cat termoplastik. Biasanya digunakan dalam pengecatan marka jalan pada jalan raya, dan jarang digunakan dalam melapisi bahan bangunan, atau bahkan tidak digunakan. Yang kesembilan adalah cat epoksi. Cat ini memiliki kandungan resin yang sangat kuat, sehingga sering digunakan untuk melindungi bahan material bangunan. Yang ke-10 adalah wall sealer. Cat ini digunakan untuk lapisan dasar sebelum cat utama dilapiskan. Penggunaan. Cat memiliki beberapa fungsi, seperti fungsi dekoratif untuk memperhias objek yang dilapisi, kemudian fungsi pelindung, penahan yang menjadi pemisah antara permukaan dengan objek yang dilapisi, untuk melindungi dari udara atau cairan organik atau cairan kimia. Yang ketiga memiliki fungsi higienis. Fungsi higienis dia aplikasikan pada dinding atau furnitur yang dapat menambah komposisinya yang dapat mengurangi penumpukan bakteri, sehingga dalam pembersihannya lebih mudah. Cat memiliki fungsi impermeabilisasi juga. Kelebihan cat dibanding dengan wallpaper dinding yaitu memiliki bermacam-macam warna. Cat lebih tahan pada kelembapan pada dinding, bisa mengkreasikan diri dengan berbagai warna yang ada. Yang keempat, biaya lebih murah dan bisa digunakan berkali-kali. Cat juga memiliki beberapa kekurangan, seperti ketika kotor susah dalam pembersihannya, perawatannya cukup sulit, butuh waktu yang lama untuk pengaplikasiannya, bisa saja terdapat bagian-bagian yang kurang merata pada dinding atau terdapat garis-garis. Material alternatif pengganti cat yaitu wallpaper dinding atau biasa disebut wallpaper vinyl yang dicetak dengan teknik print dengan berbagai motif. Cat, maksud saya wallpaper ini memiliki kelebihan, yaitu proses pemasangan yang mudah sehingga efisiensi dalam waktu. Yang kedua, memiliki berbagai jenis motif sehingga lebih menarik. Yang ketiga, memiliki daya tahan yang lama. Yang keempat, perawatan yang tidak begitu sulit. Kekurangan dari wallpaper adalah harganya yang cukup mahal, membutuhkan cukup banyak wallpaper karena ukurannya yang tidak cukup lebar, tidak cocok untuk ke ruangan yang lembab, dan juga harus memperhatikan untuk daerah lekukan seperti pada ujung-ujung tembok. Terima kasih, itu presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon maaf atas sedikit gangguan. Saya mulai di sini. Saya akan mempresentasikan tentang multiplex. Multiplex merupakan salah satu jenis kayu lapis yang memiliki jumlah lapisan yang lebih dari 3. Ya, yang pertama sejarah multiplex. Multiplex diduga sudah ada sekitar 1.500 tahun sebelum Masehi. Pada masa itu, maksud saya, diperkirakan pada masa itu, raja-raja Mesir sudah menggunakan multiplex untuk bahan pembuatan peti mati. Selanjutnya pada abad ke-16, Cina menerapkan teknologi kayu lapis sederhana untuk pembuatan furniture mereka. Selanjutnya pada tahun 1819, Rusia dan Inggris sudah berhasil menciptakan prototipe mesin peraut kayu atau kayu lapis dengan ketebalan tertentu, sehingga pada masa itu sudah tidak digunakan metode pembuatan kayu lapis yang seperti zaman-zaman sebelumnya. Selanjutnya pada tanggal 26 Desember tahun 1865, kayu lapis sudah dipatenkan oleh John Kimayo dari New York, Amerika Serikat. Namun entah kenapa ia tidak pernah menggunakan hak paten tersebut. Selanjutnya pada tahun 1980-an, industri kayu lapis baru masuk ke Indonesia. Selanjutnya ini adalah gambar multiplexnya. Baik, selanjutnya adalah karakteristik multiplex.
Karakteristik pertamanya adalah sifat fisik. Sifat fisik dari multiplex yang pertama adalah kadar air. Kadar airnya berkisar antara 9,90% hingga 10,20%. Yang kedua ada berat jenis. Berat jenisnya berkisar 0,70 Newton per meter kubik hingga 0,91 Newton per meter kubik. Yang ketiga ada kerapatan. Kerapatannya 0,44 gram per sentimeter kubik hingga 0,73 gram per sentimeter kubik. Yang keempat ada keteguhan rekat. Keteguhan rekatnya berkisar antara 8,61 kg per cm kuadrat hingga 14,73 kg per cm kuadrat. Selanjutnya ada sifat mekanik dari multiplex. Sifat mekanik yang pertama adalah hasil nilai rata-rata keteguhan patah multiplex harus sesuai dengan standar nasional Indonesia, yaitu lebih dari 15 kg per cm kuadrat. Multiplex berbahan kayu berusia 20 tahun memiliki keteguhan patah rata-rata adalah 19,32 kg per cm kuadrat. Selanjutnya, multiplex berbahan kayu berusia 25 tahun memiliki keteguhan patah rata-rata adalah 21,40 kg per cm kuadrat. Selanjutnya, multiplex berbahan kayu berumur 20 tahun memiliki nilai rata-rata keteguhan lengkung sebesar 19,35 kg per cm kuadrat, dan untuk nilai rata-rata keteguhan lengkung multiplex dengan bahan pohon berumur 25 tahun sebesar 21,38 kg per cm kuadrat. Selanjutnya adalah sifat kimia dari multiplex. Sifat kimia dari multiplex di sini saya ambil adalah pH-nya. pH multiplex berkisar antara 4,02 hingga 6,58. pH di tingkat ini menunjukkan bahwa multiplex bersifat asam. Rentang pH tersebut dilihat dari kayu penyusunnya. Selanjutnya adalah proses fabrikasi atau proses pembuatan. Proses pertama adalah locating atau pemotongan log kayu, sehingga log kayu tersebut bisa menjadi lebih pendek. Selanjutnya ada rotary atau perautan kayu, hingga bisa dihasilkan lapisan-lapisan kayu. Proses ketiga adalah dryer atau pengeringan. Proses ini berguna untuk menstabilkan kadar air atau bahkan menguranginya sehingga bisa dilakukan proses-proses selanjutnya. Selanjutnya ada core composer. Core composer merupakan proses penjahitan dan repair short core yang sudah dikeringkan tadi. Setelah proses core composer, ada proses glue spreader maksud saya. Proses ini adalah proses pemberian lem untuk setiap kayu lapis tersebut agar bisa ditempelkan dengan lapisan yang lain. Setelah proses glue spreader, dilakukan proses cold press atau press panas dengan tekanan dan suhu tertentu. Maksud saya cold press dengan suhu rendah. Selanjutnya ada hot press atau press dengan suhu tinggi. Di sini juga menggunakan suhu dan tekanan tertentu. Setelah itu ada sanding atau proses pengamplasan berguna untuk memperhalus permukaan. Proses selanjutnya ada trimming atau pemotongan tepian terakhir untuk merapikan bagian tepinya sebelum dilakukan proses terakhir, yaitu proses grading and packing atau proses penilaian dan pengepakan. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis multiplex. Jenis-jenis multiplex di sini ada softwood atau multiplex yang memiliki tekstur yang halus. Bahan pembuatannya adalah kayu Albazia valgata atau biasa dikenal dengan sebutan kayu jinjing, kayu sengon atau kayu angsana. Yang kedua ada hardwood atau multiplex dengan tekstur yang lebih kasar. Bahan dasar pembuatan dari kayu buah-buahan. Yang jenis yang ketiga ada tropical plywood. Tropical plywood adalah multiplex yang pembuatannya menggunakan kayu-kayu yang tersedia di daerah tropis, sehingga lebih cocok digunakan di daerah-daerah tropis. Yang keempat ada exterior plywood.
bahan dari multiplex ini memang ditujukan untuk penggunaan di luar ruangan sehingga lebih tahan terhadap panas dan hujan atau kelembapan. Selanjutnya ada kayu multiplex dekoratif yang ditujukan untuk mendekor atau memperindah. Untuk jenis ini, bahan kayunya adalah kayu jati, kayu mahoni, atau kayu sungkai. Juga biasa digunakan kayu-kayu impor seperti kayu dari pohon oak dan kayu dari pohon maple yang dinilai indah. Selanjutnya ada penggunaan multiplex. Penggunaannya pada bangunan digunakan sebagai dinding atau bisa juga digunakan sebagai plafon, bisa juga digunakan sebagai sekat rumah ataupun lantai. Baik, kelebihan dari multiplex di sini ada banyak, diantaranya lebih kuat, juga tingkat tekanan tariknya tinggi, dapat menjadi insulator, memiliki keindahan seperti kayu asli, namun lebih efisien karena bisa lebih murah daripada penggunaan kayu asli. Selanjutnya kelebihannya antara lain penggunaannya sangat praktis, teksturnya lebih rapat, lebih tahan lama, bahan mudah didapat, cenderung stabil. Stabil di sini maksudnya tidak mudah berubah bentuk. Selanjutnya memiliki daya tekuk atau tingkat kelenturan yang lebih baik dibandingkan dengan bahan olahan kayu lainnya. Selanjutnya ada lebih tahan air jika dibandingkan dengan jenis olahan kayu yang lain. Untuk kekurangannya, multiplex sendiri lebih mahal dibandingkan kayu lapis yang lainnya yang beredar di pasaran. Selanjutnya, daya tahan akan semakin berkurang jika secara terus-menerus terpapar suhu ekstrim. Harus memiliki ketelitian yang tinggi jika ingin menggabungkan dengan beberapa lembaran kayu lapis yang lain, agar hasil akhirnya dapat sesuai dengan keinginan. Material alternatif yang saya ambil di sini, yang pertama ada particle board. Particle board merupakan serbuk kayu yang dicampur dengan lem dan dipadatkan. Kelebihan particle board daripada multiplex sendiri adalah harga lebih terjangkau dan bahan lebih ringan. Untuk kekurangannya, tingkat kekuatan lebih rendah dan tidak tahan air. Untuk bahan alternatif yang kedua ada blackboard, blockboard merupakan olahan kayu yang tersusun dari kayu lunak dan bagian luarnya dilapisi multiplex setebal 20 mm hingga 30 mm. Kelebihan blockboard sendiri adalah memiliki permukaan yang lebih halus dan lebih licin juga lebih ringan. Sehingga blockboard biasa digunakan sebagai kitchen set. Selanjutnya kekurangannya adalah tidak cocok untuk digunakan di luar ruangan, serta memiliki kekuatan yang lebih rendah dibandingkan dengan multiplex itu sendiri. Yang ketiga ada finger joint, merupakan olahan kayu yang terdiri dari susunan kayu solid yang disambung dengan ketelitian yang lebih tinggi. Kelebihan finger joint sendiri daripada multiplex adalah permukaannya lebih halus, juga memiliki kualitas kayu dan proses sambungan yang lebih baik. Yang terakhir ada kekurangan dari finger joint, yaitu susah mencari penjual kayu olahan jenis ini, bahkan harga finger joint terlampau lebih mahal dari multiplex. Baik, terima kasih. Itu materi multiplex dari saya. Karena ke-10 materi sudah disampaikan, untuk selanjutnya saya buka sesi tanya-jawab kedua. Untuk peraturan tetap sama, sebelum bertanya silahkan chat di kolom chat dengan format yang sama seperti sebelumnya. Baik, ada Syafa Akilah Fadia yang ingin bertanya kepada Teguh Imam Askari. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan
saya untuk Teguh Imam Askari itu apa untuk digunakan sebagai pengganti baton serat pada umumnya. Jika efektif, pada konstruksi apa beton serat lembah ini biasa digunakan? Terima kasih. Baik, Syafa Akila Fadia, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan Teguh Imam Askari menyampaikan jawabannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Syafa Akila Fadia tentang beton serat apakah seefektif beton yang biasa dan digunakan di mana. Oke, pertama-tama untuk kekuatan beton serat sendiri untuk kekuatan beton serat sendiri itu tergantung pada salah satunya adalah bentuk dari serat itu sendiri. Untuk kekurangan dari beton serat dari limbah adalah bentuknya tidak bisa diubah-ubah karena merupakan material bekas yang bentuknya sudah ditentukan. Jadi itu tidak akan seefektif beton serat hasil fabrikasi yang bentuk seratnya bisa diubah-ubah. Dalam segi kegunaan, beton serat limbah hampir sama saja dengan beton serat fabrikasi. Hanya saja penggunaannya dilihat dari sesuai kebutuhan, lihat kondisi cuaca atau sesuai kebutuhan. Terima kasih. Sekian. Baik, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana, Syafa, apakah sudah puas? Sudah puas. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan kedua, ada pertanyaan dari Sultan Ivan Dava yang ingin bertanya kepada Tio Adisyawan. Silahkan Sultan menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sultan Ivan Dava. Saya ingin bertanya pada Tio Adisyawan mengenai materi cat. Saya ingin menanyakan, wall sealer dengan pelamir itu merupakan bahan yang sama atau tidak? Jika memang tidak sama, apa perbedaan dari wall sealer dan pelamir? Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Silahkan Tio Adisyawan menjawab pertanyaan dari Sultan Ivan Dava. Terima kasih atas waktunya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Sultan Ivan Dava. Menurut saya, bahan dari pelamir dan wall sealer berbeda. Hal ini dapat dilihat dari fungsi utama ya. Fungsi utama pelamir kan untuk meratakan dinding yang tidak rata seperti ada retak-retak kecil atau lubang-lubang kecil. Nah, juga pelamir ini tidak disarankan untuk penggunaan pada seluruh dinding. Jadi hanya sebagian dinding-dinding yang memiliki berlubang atau retak-retak. Sedangkan cat dasar biasanya diaplikasikan pada semua objek dinding. Hal ini digunakan untuk memperhalus dan juga supaya hasil catnya merata. Juga bisa digunakan seperti pada cat-cat, misalnya ingin mengganti cat ya, bisa dilapisi dulu dengan cat dasar, tapi tidak bisa dilakukan dengan pelamir seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana Sultan Ivan Dava, apakah puas dengan jawaban Tio? Ya, sudah. Terima kasih untuk jawabannya, Mas Tio. Baik. Untuk penanya selanjutnya ada Tio Adisyawan, silakan. Saya ingin bertanya kepada Umi Afifatul Mufidah, apakah semua jenis kayu bisa digunakan untuk multiplex atau hanya kayu-kayu tertentu saja? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk multiplex sendiri, hampir semua kayu bisa digunakan untuk pembuatan multiplex. Bahkan ada beberapa kayu yang dikhususkan untuk beberapa jenis multiplex tertentu, seperti multiplex untuk digunakan di luar ruangan atau eksterior plywood, itu bahannya dikhususkan bahan-bahan yang lebih kuat terhadap suhu tinggi, atau maksudnya terhadap keadaan yang ada di luar ruangan, seperti
hujan ataupun panas atau terik matahari seperti itu. Bagaimana? Baik, terima kasih. Ya, selanjutnya ada Siti Anissa yang ingin bertanya kepada Syafa Akila Fadia. Silahkan Siti Anissa cek pertanyaannya. Baik, saya ingin nanya. Pada materi disebutkan bahwa ada beberapa jenis styler nosing yang metode pemasangannya sulit. Di antara jenis-jenis styler nosing yang disebutkan, manakah yang paling sulit dijelaskan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Siti Anissa. Silahkan Syafa Akila untuk dijawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau ditanyakan jenis nosing mana yang lebih sulit metode pemasangannya, seperti yang saya jelaskan pada saya, bahwa proses nosing granit jauh lebih sulit dan melalui beberapa tahap proses dibandingkan dengan nosing fiber. Jadi jawabannya yang paling sulit itu nosing granit dan nosing keramik dibandingkan jenis nosing lain seperti jenis nosing fiber, aluminium, PVC, atau parket, di mana jenis-jenis yang lain tersebut sudah dijual persatuan sebuah, jadi dapat tinggal langsung dipasang pada tangga. Berbeda halnya dengan nosing granit dan nosing keramik yang harus dipasang bersamaan ketika tersebut keramik atau granit. Terima kasih. Apakah sudah jawab? Bagaimana Siti Anissa? Sudah, terima kasih. Baik, mungkin bisa kita tunggu beberapa saat. Mungkin ada yang ingin bertanya kembali. Oke, saya rasa tidak ada yang ingin bertanya lagi. Untuk sesi paralel malam hari ini saya akhiri sampai di sini. Terima kasih kepada teman-teman semua atas materi yang sudah disampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Saya Umi Afifatul Mufidah sebagai moderator pada sesi paralel malam hari ini. Atas kekurangannya saya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.